Ya, shalom teman-teman. Lama tidak bertemu kembali, benar. Ya, sudah sekian lama mungkin saya tidak berbicara atau membagikan sesuatu untuk kita karena bukan kenapa, karena sedang sibuk-sibuknya teman-teman dalam pelayanan. Ya, benar. So sibuk sih sebenarnya seperti itu kira-kira. Dan hari ini juga saya menyempatkan untuk ya sedikit kembali membagikan sesuatu yang menarik. Artinya kembali ke seperti dimana channel kita kan membahas sesuatu dari segi yang berbeda. Nah, kali ini saya akan membagikan gini teman-teman. Saya akan membagikan satu alasan Daud tidak membunuh Saul. Teman-teman pasti tahu ketika cerita di Gua Adulam apa yang terjadi. Daud sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya sampai 2 kali kesempatan itu, teman-teman. Kalau kita belajar di Alkitab, ada 2 kali kesempatan Daud bisa saja membunuh Saul. Nah, sebagai orang normal tentunya ya Daud akan membunuh karena saat itu nyawa Daud sedang terancam karena Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi ketika ada kesempatan, Daud tidak membalas. Nah, kalau kita belajar di Alkitab maka kita akan menemukan seperti ini kata-kata Daud. Saya tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Benar. Daud berkata bahwa Daud tidak mau mengusik Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, dan kita juga sering mendengar itu, bagaimana jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Itulah khotbah-khotbah pendeta-pendeta di gereja-gereja, bagaimana Daud tidak mau menjamah atau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Itu juga yang sering dipakai mungkin dari beberapa buku-buku teologi juga. Kalau kita lihat alasannya, banyak orang berkata ya itulah kebaikan Daud. Ya, seperti itu kira-kira. Ada kebaikan Daud, juga kemurahan hati Daud, ketaatan Daud kepada Tuhan. Dan banyak sekali alasan-alasan yang sering kita dengar. Alasan Daud tidak mau membunuh Saul pada kali itu, walaupun seharusnya dia bisa punya kans untuk membunuh dua kali kesempatan. Nah, tetapi di Gloria Channel kita tidak akan lakukan itu. Kita tidak akan bahas seperti itu, tetapi kita akan bahas dari segi yang berbeda. Apa itu? Tentu teman-teman penasaran, benar. Nah, saya mau katakan gini. Dari satu sudut pandang politik namanya, teman-teman. Nah, saya pikir itulah kejenius. Selain daripada ketaatan Daud, yes benar. Selain daripada Alkitab mencatat Daud tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan, ya benar. Tetapi ada juga satu hal yang menarik, teman-teman, yang tersirat sebenarnya, tidak tertulis di Alkitab, tetapi saya pikir itu punya kans besar, yaitu makna politik di situ. Politik seperti apa? Bagaimana kita mencatat politik itu? Gini. Saul adalah raja Israel pada kali itu, benar? Ya. Dan Daud adalah next raja. Pada kala itu Daud sudah tahu kalau dia akan menjadi raja Israel selanjutnya, menggantikan Saul. Karena kenapa? Sebelumnya bahwa Saul telah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Ingat, Samuel sudah mengurapi Saul menjadi raja. Artinya Daud tahu kalau dia akan menjadi raja. Ya, maaf teman-teman, banyak keributan di sini ya. Soalnya ini masih siang hari dan saya tinggalnya di pinggir jalan. Jadi maklum saja. Ya, oke, maklum. Nah, ya juga teman-teman, bahwa kembali Daud itu sadar dia akan menjadi raja selanjutnya. Ingat, yang tahu hanya Samuel dan Daud beserta keluarganya. Teman-teman pasti tahu cerita itu. Daud sadar nih, aku akan jadi raja ini selanjutnya. Nah, dalam pikiran logikanya dia berpikir gini. Kenapa dia tidak mau membunuh Saul? Begini. Saul itu posisinya, teman-teman, masih raja orang Israel. Mari bayangkan bagaimana mungkin Daud akan membunuh raja bangsa Israel. Menurut teman-teman, apakah pandangan pikiran daripada masyarakat pada kala itu? Atau apa pikiran orang-orang Israel pada kala itu? Nah, yang akan terjadi adalah Daud
tetap akan tercatat namanya sebagai pembunuh Raja Israel. Kalau dia membunuh Saul, Daud tetap tercatat pembunuh Raja Israel. Tentu akan banyak orang tidak suka terhadap Daud. Karena kenapa? Dia membunuh raja mereka. Bagaimana seorang pembunuh dapat menjadi raja di mereka? Tentu akan menjadi kontroversial yang besar. Akan ada keributan yang besar. Karena kenapa? Daud akan menggantikan orang yang dia bunuh. Nah, itu dia segi politiknya, teman-teman. Menarik bukan? Daud sadar nih, kalau dia membunuh, dia akan ditolak oleh orang Israel. Karena kenapa? Namanya tercatat sebagai pembunuh Raja Israel. Tentu Daud, nggak ingin, selain daripada dia taat kepada Tuhan, Daud juga tidak mau merusaki namanya. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi atau pasti waktunya dia akan menjadi raja karena sudah diurapi. Dia hanya menunggu saja, teman-teman. Artinya dia tahu untuk menjadi raja dia mau namanya bersih, namanya hebat. Artinya ketika dia membunuh Saul, maka namanya rusak karena dia tercatat sebagai pembunuh raja. Nah, itu dia, teman-teman. Satu sisi alasan daripada Daud tidak membunuh Saul. Tentu kita juga tidak akan melakukan, atau saya mau katakan, tentu kita juga akan melakukan hal yang sama ketika kita di posisi Daud. Karena kenapa? Kita juga tidak mau nama kita rusak. Artinya Daud ketika dia menjadi raja, dia ingin tidak ada yang berontak, tidak ada yang tidak setuju. Nah, buktinya kan mereka setuju saja, teman-teman. Daud dipilih jadi raja dan orang Israel bergembira. Artinya tidak ada persungut-sungutan di situ, walaupun ya pasti ada sedikit. Karena kenapa? Daud namanya bersih. Andai saja Daud membunuh Saul, tentu banyak orang tidak akan suka kepada Daud. Karena Daud seorang pembunuh raja mereka. Bagaimana dapat seorang pembunuh raja mereka menjadi raja bagi mereka? Tentu banyak yang akan tidak senang. Nah, dan Daud tahu itu. Dan akhirnya teman-teman kan melihat bagaimana Daud menjadi raja yang disenangi oleh rakyatnya pada kala itu. Itulah dia satu sisi di mana alasan Daud tidak membunuh Saul. Ya, teman-teman, mungkin sebentar saja mungkin kali ini pembahasan kita. Mungkin lain kali kita akan bahas dari segi yang lain karena maklum teman-teman lagi faktor kesibukan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Gloria Channel.